Oke. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kita akan belajar sebentar. Saya ini dulu. Tutupin dulu. Oke, kita akan belajar rumus VLOOKUP gitu ya. Di mana dengan rumus VLOOKUP kita bisa apa namanya? Memberikan nama-nama barang dengan hanya membaca kode barang di sini. Ya, bisa dilihat ya. Nah, bentar. Nah, di sini saya memiliki dua tabel, ya, di mana tabel yang sebelah sini, ya, yang sebelah sini adalah tabel rekapitulasi dari hasil penjualan. Nah, dan yang tabel duanya yang di sebelah sini adalah tabel referensi. Tabel referensi ini gunanya adalah untuk mengisi tabel hasil rekapan ini. Bisa kita lihat ya pada apa namanya pada kode barang di sini. Ini ada kode barang yang hampir sama dengan yang tabel barang di sini, di mana ini ada B04, B05, B02, B03, B04 lagi. Ini adalah rekapitulasi barang, ya. Di mana barang-barang yang di sini adalah barang yang terjual misalkan dalam periode 1 bulan, ya, dalam periode 1 bulan misalkan. Sebentar. Hmm. Jadi, kalian tidak perlu menginputkan secara manual. Misalkan seperti ini. Misalkan kita ingin mengisi nama barang di sini. B04, oh, dilihat di sini B04 itu adalah barang D misalkan. Ya, kita tidak perlu mengisi seperti ini. Gitu ya. Ya, kalau misalkan nama barangnya pendek, itu akan mudah. Kalau misalkan nama barangnya atau apa, jumlah barangnya sedikit, itu bisa mudah. Tetapi ketika jumlah barangnya yang terjual, ya, ini tabel terjual ya, dan ini tabel referensi namanya, saya tambahkan tabel barang referensi, tabel barang referensi, ya, ini akan menjadi acuan untuk tabel terjual. Misalkan ya, ini jangan ABC deh, biar mudah. Misalkan ini pulpen, sini buku gitu ya. Di sini misalkan pensil, penghapus, terus penggaris, lalu lakban, terus buku gambar, ya. Lalu misalkan ada kursi lah, atau pita, lalu misalkan ada tip X, lalu ada misalkan eh, apa lagi ya, tempat pensil. Nah, yang akan kita pelajari sekarang itu adalah VLOOKUP. Nah, kita akan pelajari sekarang adalah VLOOKUP. Apa itu VLOOKUP? Jadi VLOOKUP ini adalah uh, jadi fungsinya adalah pada kolom sebuah tabel range yang nilainya akan dihasilkan. Ya. Oke. Nah, VLOOKUP secara singkatan itu adalah vertical lookup gitu ya. Ini adalah singkatan, artinya vertical lookup. Nah, kenapa bisa disebut vertikal? Kita lihat bahwa tabel referensi barangnya dia vertikal ke bawah. Ya, nih lihat ya. Dia vertikal. Dia vertikal. Kalau misalkan karena ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Kalau HLOOKUP dia horizontal. Contohnya horizontal itu seperti ini. Jadi kode barang, sini ada nama barang. Nah, jadi tabelnya ke bawah ya. Lalu misalkan ada harga.
Jadi nanti kode barangnya ke samping. Kayak misalkan B001, B002. Nah, gini ya. Jadi dia tabel barangnya ke samping. Kan seperti ini ya. Nah, kalau yang atas, yang ini ya, yang saya beri warna, misalkan warna hijau, ini adalah VLOOKUP atau vertical lookup. Jadi pencarian data secara vertikal. Kalau yang ini dia whole lookup, yaitu pencarian data secara horizontal. Saya kasih warna merah, warna kuning lah biar kelihatan. Nah, jadi ada dua ya. Ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah VLOOKUP. Gunanya adalah ketika kita menginput nama barang di sini, kita tidak perlu repot-repot menulis. B04 apa? Misalkan B04 penghapus repot dan capek, gitu ya. Kita akan menggunakan rumus, gitu ya. Kita akan menggunakan rumus. Yang pertama yang akan digunakan yaitu adalah rumus VLOOKUP. Caranya seperti apa? Gitu ya. Ingat, dalam rumus Excel, gitu ya, dalam rumus Excel, cara penggunaan itu harus dimulai dengan sama dengan. Mungkin saya pelan-pelan ya. Dimulai dengan sama dengan. Nah, ya. Ini sama dengan menggunakan rumus if, gitu ya. Rumus if. Jadi rumus sum. Jadi sama dengan kita tulis di sini, ya. VLOOKUP. Nah, ini ada ya. Tulis VLOOKUP. Nah, di sini ada lookup value table, table array, column index, dan range lookup. Sebetulnya sangat gampang dan sangat mudah, sangat simpel. Nah, lookup value ini adalah kodenya, nama barang yang mau dicari. Berarti kita pindahkan ke sini. Karena yang menjadi kunci dalam dua tabel ini yaitu adalah kode barang, gitu ya. Adalah kode barang. Ingat, berarti lookup value, gitu ya, lookup value kita klik di kode barang. Nah, lookup value kita klik di kode barangnya, lalu karena saya di sini menggunakan koma, karena kan ada yang titik koma, ada yang koma. Karena saya menggunakan koma, saya menggunakan koma. Koma, di sini ada tabel array ya, tabel array-nya bisa kelihatan. Nah, yang ini, tabel array itu adalah array dari tabel referensi yang digunakan. Berarti ini kan, nah, berarti ini kan tabel referensi yang digunakan. Nah, kita blok semua tabel referensinya karena kita menggunakan VLOOKUP. Jadi apa namanya? Bentar ya. Ya, sambil saya cek ya, takutnya bermasalah videonya. Oke, kelihatan ya. Nah, sambil cek saya koneksinya apakah kita blok tabel array yang di sini ya. Setelah itu, ketika sudah diblok, kita koma. Koma lagi. Nah, di sini ada kolom index number. Ya. Nama barang, di nama ini dia kolom keberapa? Ya. Ini kan ada 3 kolom. 1, 2, 3. Ya. Nama barang ada di kolom keberapa? Halo. Kedua, Siap. Siapa yang jawab? Aul, Pak. Oke, sip. Mantap ya, Aul. Nah, ada di kolom kedua. Berarti kita tulis di sini angka 2. Tak. Nah, oke. Setelah itu, koma, kita pilih mau true, mau false. Gitu ya.
Kita coba pilih dulu yang false misalkan ya. Misalkan kita false. Nanti saya jelaskan kapan true, kapan false. Kurung tutup, apakah dia berhasil atau tidak? Harusnya dia berhasil. Ya, kita bisa lihat B04 di sini adalah penghapus. Kita lihat di tabel referensi sama penghapus? Sama ya? Sama nggak? Mm-mm. Sama. Sama. Lebih mudah. Bayangkan kalau misalkan kita apa namanya mengetik satu-satu, wah repot sekali, gitu ya, repot sangat amat repot. Ini mending kalau hanya 19 item yang terjual misalkan dalam 1 bulan. Bayangkan kalau misalkan yang terjual itu 5.000, 6.000, atau misalkan 100 lah. Kita harus 100 ngecek satu-satu. Ini juga tabel barangnya hanya 10. Bayangkan kalau misalkan nama barang dalam gudang misalkan ada 50 item. Wah, itu sangat repot. Sangat amat repot. Ya. Nah, selanjutnya kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Jadi kita jangan dulu pakai rumus cepat. Kita coba sekali lagi. Ingat, dalam rumus Excel kita harus menggunakan sama dengan terlebih dahulu, teman-teman ya. Sama dengan, ingat, apa yang ini? V lookup. Ya, ini ada ya. Tinggal klik. Nah, bisa lihat ya, ada lookup value, ada tabel array, ada kolom index, dan juga range lookup-nya. Nah, karena yang menjadi kunci, artinya yang menjadi kunci itu ini. Data apa yang sudah ada di dalam rekapan dan ada di tabel referensi. Ya, yang sudah ada yaitu adalah kode barang. Kode barang sudah terisi di sini. Di sini juga ada kode barang. Jadi itu yang akan menjadi lookup value yang akan kita gunakan. Ya, jadi ingat kita klik ke sini. Nah, ya diklik. Setelah itu kita tinggal koma. Ada yang koma, ada yang titik koma, tergantung ya, tergantung dari komputer yang digunakan. Kenapa bisa tergantung? Karena itu sesuai dengan pengaturan Excel-nya. Nah, kapan kita titik koma, kapan kita harus koma, bisa dilihat di sini nih. Ada kelihatan di sini ya. Lookup value, koma, tabel array, koma, kolom index, koma. Berarti untuk pemisah setiap sel yang akan kita gunakan, yaitu dengan menggunakan koma, bukan titik koma. Gitu ya. Kita pakai koma, set. Nah, setelah itu tabel array. Kita tabel array dulu di sini. Oke. Nah, lalu kita koma lagi. Ya. Lalu tadi kolom indeks nomornya nama barang ada di keberapa? Di kedua tadi kata awal. Oke, kita kedua, kita koma lagi, kita pause, kita kurung tutup, lalu enter. Dan B065 adalah penggaris. Oke. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan kita tarik. Biasanya kalau ditarik berhasil dong. Loh, kok nggak berhasil? Ya, ada apa? 4, 5, 8 kita. Tapi kenapa yang ini dia salah? Gitu ya. Yang ini dia juga salah. Gitu ya. Pokoknya semuanya salah. Nah, harusnya itu caranya adalah kita lihat. Nah, dia bergeser. Ya, dia bergeser. Bisa dilihat merah ya, dia bergeser. Kalau yang ini dia benar, dia bergeser juga tuh. Ya, kalau yang ini yang benar dia tidak bergeser. Ya, dia nggak bergeser tuh. Dia nggak bergeser. Ini yang buku dia bergeser satu ke bawah, kode barangnya nggak keambil. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita tarik, gitu ya, tidak bergeser? Ya, kali ini bergeser nih salah tuh, malahan malahan ke bawah. Nah, di sini harusnya kan tabel array-nya itu ada di sini. Ya, harusnya tabel array-nya ada di sini. Loh kok bisa? Bagaimana caranya supaya tidak bergeser? Kita harus kunci array-nya. Ya, kita harus kunci array-nya supaya ketika kita tarik ke bawah,
si sel ini yang merah ya, yang ini yang merah itu tidak ikut bergeser. Oke, kita hapus dulu yang bergeser yang salahnya. Kita delete, kita balik lagi sama dengan fill A kurung buka, kita klik yang kedua, koma, lalu kita tabel array, ya tabel array, kita tekan F4 pada keyboard, ya ada kan F1, F2, F3, F4 di keyboard, tekan F4 1, 2, 2 kali ya. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, ya, kita tabel kita hapus. Jadi 2 kali ditekan. Hapus, kita array lagi. Ya, kita tekan 1, 2 sampai tandanya seperti ini. Tanda dolar mengartikan bahwa J8 itu dikunci. J8 itu ini ya. Ini J8 itu dikunci. Lalu L18 yang sini ya, ini L18, ingat koordinat yang kemarin saya jelaskan, ini juga dikunci. Sehingga nanti ketika ditarik dia tidak akan lari-lari kemana-mana. Gitu ya. Kita coba tadi nama barang ada di 2, tik 2, koma, false. Kurung tutup, enter. Buku. Sekarang kita coba tarik karena tadi sudah dikunci, sudah di lock, apakah masih terjadi kesalahan? Kita coba. Harusnya tidak. Gitu ya. Nah, kenapa tidak? Karena sekarang ketika kita di double klik, array-nya tidak lari, gitu kan? Array-nya tidak lari. Nah, ini juga tidak lari. Oh, ya. Nah, jadi gunanya F4 2 kali ketika setelah array tabel ini supaya si sel ini dikunci. Ya, sel ini dikunci. Jadi kalau nggak dikunci, dia ketika apa namanya ketika nggak dikunci, dia akan lari kemana-mana. Saya contohkan seperti ini ya, misalkan ke bawah, misalkan gini ya, biar mudah. Misalkan saya punya angka 1, 2, 3, misalkan gini ya. Nah, saya akan kunci sama dengan ini misalkan. Nah, ketika kita tarik ya, dia akan 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0. Saya ingin hanya angka 1 saja yang muncul. Karena tadi ketika ini tidak dikunci, ini bisa dilihat ini tidak dikunci ini. Berarti kalau dikunci harus ditambah dengan dolar. Bisa manual bisa. Kita coba tambah dolar di sini. Nah, kita coba enter. Kalau kita tarik, harusnya dia angka 1 semua. Karena kenapa? Karena selnya dikunci. Semua pasti ke sini. Jadi dolar itu ya setelah kan koordinat dalam Excel itu kan angka dulunya. D berapa, F berapa. Sebelum angkanya ini dikasih dolar dulu. Untuk apa gunanya? Untuk mengunci gitu ya. Untuk mengunci selnya supaya tidak lari kemana-mana. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Gampang ya? Nah, Ya, selanjutnya. Pak, paham. Oke, mantap. Nah, oke selanjutnya. Harga satuan perlu ditulis nggak? Nggak usah. Karena semua ada di tabel referensi. Bayangkan kalau misalkan kita menulis satu-satu penghapus harganya berapa, dilihat lama ya, lama. Kita coba RP-kan dulu ya yang ini ya. Kita coba menjadi currency. Oke, format gitu ya. Ini kalau misalkan kita ke sini, kalau misalkan di sini nggak jadi dolar ya, kita mau format. Lalu kita cari currency ataupun accounting, kita cari di sini. Kita RRRP ya, rupiah mana ya. Nah, ini nih ada ya, Indonesian. Nah, kita klik. Lalu oke, nah, dia sudah berubah. Nah, sekarang selanjutnya sama ya. Selanjutnya caranya sama, yang berbeda adalah letaknya. Jadi misalkan gini, sama dengan ya, VLOOKUP. Kita klik tetap kode barang. Kenapa kode barang? Bisa nggak penghapus? Boleh. Tapi supaya lebih aman, kita klik yang kode barang. Karena tadi kode barang sudah terisi. Di sini sudah terisi, di sini juga sudah terisi. Jadi kita gunakan tetap kode barang. Kurung buka, ya. Klik kode barang, koma. Nah, kita blok ini. Kita array, ya, semuanya. Tadi supaya tidak loncat-loncat, kita tekan F4 2 kali. Atau misalkan kalau misalkan manual, kita klik di sini, kita kasih dolar di sini,
Kita kasih dolar juga di sini. Supaya apa? Supaya terkunci. Ya. Setelah itu kita koma. Nah, sekarang harga satuan ada di kolom keberapa di sini? Kalau nama barang kedua, berarti harga satuan ke Ketiga. ketiga. Ya, makasih. Tiga. Siapa? Siapa itu Maya atau siapa tadi? Ketiga ya. 3, false. Kurung tutup harusnya ini berhasil. 200. Penghapus benar nggak 200? Kita lihat. Oh benar 200. Loh kok ini ada koma 00-nya? Caranya mudah untuk menghilangkan koma 00 di sini. Ya, kita blok yang mau dihilangkan kita ini. Ini adalah untuk menghilangkan desimal. Desimal itu adalah angka di belakang koma. Kalau ini dia menambah desimal. Berarti menambah 0 di belakang koma. Kalau kita tambah dia 0-nya akan jadi 3. Kalau ini dia akan hilang 0-nya. Sekali. Jadi namanya ini adalah increase desimal. Kalau yang ini adalah decrease desimal. Kita kurangi 1, 2, 3. Nah, loh kok ini 200? Yang ini kan ada RP-nya, kita lihat. Di sini, yang ini ya, kita lihat di sini. Sorry. Kita lihat di sini general, harusnya ke apa? Ke rupiah kan, ke currency. Oh, di sini nggak ada. Kalau nggak ada, kita cari di more number format. Kita klik, kita ke currency. Ya, kita ke currency, lalu kita lihat. Lihat tadi RP ya. RP. Nah, ini ada ya, kita oke. Nah, ini ada koma 00 kita hilangkan dengan decrease desimal, yaitu mengurangi angka di belakang koma. Ya. Kalau di Excel yang saya, koma itu adalah titik, gitu ya. Kalau titik menjadi koma, itu bisa berbeda dengan Excel yang teman-teman gunakan. Kita ini, nah bisa kelihatan kan? Setelah itu kita tinggal tarik saja. Dia tidak akan kabur kemana-mana, dia sudah sama. Ya, dia sudah sama. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Gampang ya? Pak. Nanti, Paham, paham. oke, nanti minggu depan kita akan praktekkan total harga, diskon, sama harga setelah diskon. Ya, ini jam berapa ini ya? Nah, karena udah jam 10 ya, takutnya ada mata pelajaran lain. Jadi kita cukup sebentar saja, gitu ya, sebetulnya bisa. Gitu. Total harga itu sebetulnya mudah. Ya, total harga nih ini sudah dipelajari kalau yang ini. Ya, kalau ini sudah dipelajari. Ya. Total harga yaitu adalah sama dengan harga satuan dikali dengan 20 jumlah terjual. Nah, kalau ini mudah ya. Nah, kalau misalkan banyak yang bertanya, kalau seperti ini gimana nih? Nah, ini tinggal ditarik aja ini. Set, dilihat dulu tandanya berubah menjadi hitam, tekan tarik. Nah, atau kalau misalkan gini ya, kalau misalkan gini nih, ini kan nggak mungkin nih satu-satu ya. Misalkan gini nih, wah acak-acakan sekali ya, misalkan gini. Acak-acakan lah intinya. Caranya cukup mudah kalau misalkan nggak perlu satu-satu, kalian tinggal blok ya, yang mau dirubahnya ini kan. Set, di sini ada format ya, tek, klik, ada auto fit column width gitu ya, untuk auto supaya dia otomatis rapih. Kita klik, dia rapi sendiri. Itu ya, sangat mudah gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan